Halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya tidak bicara atau tidak ngomongin soal madu trigona, tidak ngomongin soal meja ulin, tapi saya ngomongin tentang koleksi saya yang ada di belakang saya ini. Ini adalah tombak-tombak ulin. Tombak ulin ini jumlahnya ada sekitar 12 atau 13 ya. Yang istimewa adalah tombak ini yang saya buat sendiri. Hanya matanya saja sebagian saya pesan. Kita review ya satu-satu ya, seperti apa ya tombaknya. Baik, saya review secara cepat aja. Ini yang pertama adalah tombak ulin yang saya buat. Ini tingginya kurang lebih 180 cm dengan diameter sekitar 2,9 cm. Jadi tombak ini matanya kebetulan saya pesan. Nah itu pesan dari Dekadin Pisau Indonesia. Saya pesan khusus pisaunya. Ini saya buat sendiri dengan kayu ulin, dimana di sini saya tempel juga. Ini batu akik. Ini batu akik yang saya simpan sejak saya SD ya. Oke, terus saya kombinasikan dengan bulu, ini bulu burung. Juga saya kombinasikan dengan batuan di sini. Ada beberapa batu yang saya tempel. Warnanya merah, tapi saya nggak paham namanya, lupa ya, karena ini saya buat sudah sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ini saya ukir semuanya, dan di sini juga saya tambahkan aksesoris. Ini kawat kuningan. Ini modelnya seperti ini ya. Dan ini manual kita kerjakan ya. Selanjutnya juga ini juga yang berikutnya adalah mata tombak pamornya Damaskus ya. Ini juga saya pesan ke tempat yang sama. Dia terdiri dari campuran beberapa metal. Ya, di sini saya tambahkan ornamen dari kuningan. Ya, di sini ada lubang 4. Di sini saya tambahkan batu akik. Juga di sini ada bulu burung. Ini kalau nggak salah batu merah delima ya. Batu merah delima saya tempelkan. Dan di sini juga ada kecubung air, batu kecubung air. Motifnya seperti ini. Saya buat ini kurang lebih butuh waktu seminggu lah ya, satu-satu gitu kan. Di bawahnya juga ada seperti batu giok ya. Saya nggak paham juga ini ornamen atau aksesoris dari kuningan. Ya, ini dan ini saya haluskan. Jadi ini tempat pegangannya, karena kayu ulin itu kalau seandainya dia ada mencuat sedikit seratnya itu sangat melukai. Jadi ini sangat halus. Jadi ini grup pertama. Dan selanjutnya ini juga, tapi ini saya buat matanya dari keris ya. Dari keris saya cabut. Ini kuningan. Ini juga batunya batu merah lah saya katakan itu. Kalau ini kecubung udang saya buat. Jadi saya buat tombak ini. Nah ini juga ada batunya. Ini kecubung. Ya, ametis kecubung kecil-kecil. Kalau ini black ya, saya katakan black. Dan ini batu juga, warnanya hijau bening. Terus ke bawah, dan ukirannya seperti ini. Ini saya tempel lagi kecubung kombinasi dengan kawat kuningan. Ya, ini ke bawah terus. Jadi ini model tombak yang saya buat adalah model tombak yang mungkin tidak mengikuti pakem-pakem yang ada ya. Jadi saya suka-suka aja. Saya suka-suka modelnya begini gitu aja. Tingginya berapa saya nggak tahu. Kalau ada hitungannya atau ada aturan-aturan mainnya, saya mohon maaf karena saya nggak begitu paham seperti itu. Yang pasti saya hanya membuat kesukaan saya. Nah kalau ini mata tombak yang saya buat sendiri tidak bagus sih sebetulnya. Ini dari per mobilnya. Dari per mobil saya bentuk seperti keris. Looknya berapa tuh, 1, 2, 3 ya. Ini juga dari kuningan. Ini kalau nggak salah batu kalimaya
Ini batu kalimaya. Yang tengah ini saya nggak paham batu apa, dan model kiranya ini saya ambil seperti sisik sisik apa ya, sisik buah salak ya, mungkin seperti itu. Nah, ini di bawahnya juga polos, tidak ada ukiran. Yang selanjutnya ini adalah juga saya buat sendiri dari baja per. Saya bentuk, tidak indah ya, tapi secara fungsi dia akan menusuk ya istilahnya. Menusuk di sini, ini saya nggak tahu, ini untuk membongkar isi perut kalau ya seandainya. Ini juga dari Kuningan. Oke, ini dari Kuningan. Dari sini ini sempat batu apa saya lupa lepas. Kalau ini juga batunya merah ya, American Star, saya juga nggak paham. Cuman di sini tidak banyak saya kasih batu, hanya ukiran ini saya mengambil motif sisik ular. Ini sisik ular ya, ke bawah semua sisik ular. Ini menurut saya, ini pegangannya ya, menurut saya sisik ular, tapi ini tidak melukai ya. Kalau yang ini sebetulnya bukan tombak, yang ini adalah sumpit yang dikasih dari mertua dikasih dari Dayak kali orang. Ini saya tambahkan mata ini saya buat dari kikir ya, kikir yang saya bentuk seperti ini kurang jelas ya. Oke, selanjutnya ini tombak berikutnya adalah grup yang berbeda. Ini juga Pamora Damaskus ya, Pamora Damaskus. Ini saya pesan juga, di sini saya ikat sama tembaga ya, tembaga. Di sini saya tempel juga batu, dan motif ukirannya adalah motif ukiran seperti ini. Saya nggak paham, ini adalah model yang pada saat itu saya menyukai ini, saya buat sendiri. Dan ini kecubung. Ini kecubung saya tempel di keempat sisinya. Lantas ke bawahnya ini juga nggak ada lagi model ukirannya ya, jadi ini polos. Tapi ini saya gosok begini, dia nggak tajam ya, karena saya sudah amplas berulang-ulang dan saya buat tambahkan dikasih semir agar dia hitam. Selanjutnya yang ini juga saya pesan, ini mata tembak khusus dari Bandung ya, motifnya seperti ini. Saya balik tuh. Cuman dia karena tempat saya itu humiditinya tinggi atau tingkat kelembabannya tinggi, jadi dia nggak tahan sama kelembaban, jadi ada bekarat. Nah, ini saya lapis lagi sama rotan, tapi saya ikat dulu di sini sama tembaga ya. Di sini saya tempel juga, saya nggak kurang fokus ya. Oke, nah ini saya tempel juga batu merah, dan ini batu biasa aja lah, batu akik biasa. Yang agak sedikit berbeda di sini saya tempelkan, kalau nggak salah ruby ya, batu blue sapphire atau apa ya. Ini ada dua nih, udah ada dua, dan saya waktu itu saya tes kekerasannya dengan alat tes batu, sudah tinggi ya, cukup tinggi, di atas rata-rata. Nah, ukirannya seperti ini. Di bawah saya sengaja poloskan, tidak ada ukiran yang saya buat, hanya sekedar di sini ya motif-motif biasa saja. Ini sekali. Nah, ada salah satu tombak yang pendek ya, mungkin sekitar 1 meter berapa ya, saya kurang paham. Ini pamornya juga Damaskus ya, besi tempat dari beberapa jenis metal yang ditempat menjadi satu sehingga memunculkan bentuk pamor. Oke. Ini juga ada batu saya tempel di sini, dan ini manik-manik Dayak. Ini manik-manik Dayak, saya nggak tahu, saya dikasih juga. Kalau dijual nih harganya persatuan ya, nggak rentengan gitu. Kata orang sih cukup tua itu barang, saya nggak tahu. Atau model selanjutnya
Ini juga masih sama. Ini agak ramping aja. Ini pamor Damaskus. Saya ikat sama tembaga di sini, ya, tembaga. Lantas selanjutnya di bawah ini saya tempel juga batu. Saya lupa batu apa ini, ada 3. Ini agak sedikit warnanya agak sedikit pudar ya kayunya karena memang kelembaban tinggi dan saya belum sempat bersihin. Saya ulas lagi. Ini modelnya seperti ini. Oke. Ke bawahnya nggak ada apa-apa. Nah, ini kayunya agak sedikit ini karena lama nggak saya rawat, tapi ini sebetulnya cukup halus ya, karena kalau nggak halus ada yang mencuat sedikit seratnya akan tak ke tangan saya, kena ya di sini, bahaya. Oke. Nah ini lagi, ini juga sifatnya bentuk pamornya Damaskus juga ya, saya nggak tahu ini buatan saya pesan juga, ini saya pesan bentuknya seperti ini. Ini saya ikat lagi sama tembaga. Nah di sini saya tempel juga batunya warnanya merah-merah gitu, saya nggak paham banyak batu ini sebetulnya saya tempel pada saat belum booming batu cincin ya, jadi sebelumnya. Nah, saya cari pelan-pelan sesuai dengan selera saya. Ini juga ada beberapa batu di sini, kalau nggak salah giok ini. Kalau nggak salah giok ya. Di bawahnya juga ada giok lagi. Jadi ukirannya cukup sederhana. Di bawahnya polos, nggak ada apa-apa. Oke, sebelum berlanjut ke 2 tombak terakhir, tombak kembar menurut saya akan tampilkan ini. Ini adalah tombak, mata tombaknya kata orang sih cacing kandil ya. Cacing kandil ini saya buat sendiri. Kan udah lama telanjang nggak ada gagangnya, akhirnya saya buat sendiri gagangnya ini. Ini dari kayu sono keling. Nah ini, bisa deketinnya. Nah, ini dia modelnya. Dia berserat di sini. Oke, ini adalah sono keling. Ini adalah tombak cacing kandil ya, pendek saja. Nah, 2 terakhir tombak saya ini adalah yang saya agak spesial karena mata tombak ini saya pesen khusus dari Imogiri oleh seorang empu keris ya pada saat itu di daerah Imogiri. Kalau yang penyuka benda-benda keris itu pasti paham atau kenal dengan nama Empu Jiwo Diharjo ya, Jiwo Diharjo. Sayang beliau sudah wafat dan digantikan sama anaknya, cuman saya sudah nggak ke sana lagi. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini pamornya saya nggak paham ya, kalau di Jawa istilahnya pamornya apa, tapi saya lihat ini sangat indah, dibuat dengan ornamen dicampur sama entah kuningan entah tembaga ya, seperti ini. Nah itu tombak yang satu sama aja kurang lebih, tapi saya akan coba gambarkan. Kalau yang ini saya kasih kombinasi motifnya Dayak, walaupun tipis aja saya ukir ya, motif Dayak, dan saya tempel batu cincin. Nah di sini juga ada batu entah merah delima atau apa, saya merah delima atau apa. Ini batu black dan ini batu cincin biasa. Kalau batu ini memang sengaja saya tempelin karena ini batu ini saya dapatkan waktu saya masih SD ya, kurang lebih 50 tahun yang lalu dalam bentuk mentah, dan saya asah sendiri dan hasilnya seperti ini. Dia bening tapi gelap gitu. Nah, bawahnya memang sengaja saya poloskan. Nah jadi semua tombak-tombak ini sengaja saya buat untuk koleksi saya pribadi, tidak saya jual. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya berikan kali ini, yaitu nge-review tombak-tombak koleksi saya pribadi, hasil karya saya sendiri, kecuali beberapa mata tombak yang saya pesan. Semoga bermanfaat. Kalau mau ada komen silahkan di komen. Kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Terus terang saya tidak tahu filosofi pembuatan tombak dan bentuk dan apapun itu. Saya hanya membuat sesuai dengan apa yang saya sukai. Mungkin next time kita akan lihat review lagi senjata saya yang lain, tapi bukan
tradisional ya, itu sudah lebih mengarah ke hobi pisau modern. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.